Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahim Fadli dengan NIM 6120 1230 391 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Primagraha. Baik, di video kali ini saya akan menyampaikan materi terkait mata kuliah komunikasi bisnis. Pengertian komunikasi. Sebagai makhluk sosial, manusia pasti membutuhkan yang namanya interaksi sosial. Interaksi sosial dapat diartikan sebagai hubungan antar manusia yang satu dengan yang lainnya. Artinya, manusia tidak mungkin dapat hidup sendiri dan pasti membutuhkan orang lain demi kelangsungan hidupnya. Pengertian menurut Theodore M. Newcomb. Sedangkan menurut profesor, penulis, dan psikolog sosial asal Amerika Serikat bernama Theodore M. Newcomb mengatakan bahwa komunikasi adalah sebuah transmisi informasi yang terdiri dari rangsangan diskriminatif. Unsur-unsur komunikasi yaitu ada pesan, informasi yang akan disampaikan oleh komunikator melalui simbol-simbol. Ada pengirim, manusia berakal budi yang berinisiatif menyampaikan pesan untuk mewujudkan motif komunikasinya. Komunikator menyampaikan pesan kepada penerima pesan sehingga terjadi komunikasi dua arah. Ada penyandian, proses di mana komunikator mengemas maksud atau pesan yang ada dalam benak dan hatinya menjadi simbol-simbol secara tulisan, suara, gerak tubuh, dan bentuk lainnya untuk dapat dikirimkan kepada komunikan. Ada juga saluran, tempat pesan yang berbentuk simbol-simbol yang dialirkan dari komunikator kepada komunikan. Ada juga penyandingan ulang, sebuah proses reaksi komunikan dalam menerima pesan dari komunikator, kemudian komunikan akan mengartikan atau menginterpretasikan simbol-simbol menjadi sebuah makna atau informasi. Ada juga penerima, faktor penting dalam proses komunikasi. Tanda penerima proses penyampaian pesan tidak akan berhasil. Dan ada umpan balik, proses penting bagi komunikator atau pengirim untuk mengetahui pemahaman dan reaksi komunikan atau penerima terkait pesan yang dikirim. Bentuk-bentuk dasar komunikasi. Pada dasarnya ada dua bentuk dasar komunikasi yang lazim digunakan dalam dunia bisnis, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal merupakan salah satu bentuk komunikasi yang lazim digunakan dalam dunia bisnis untuk menyampaikan pesan bisnis kepada pihak lain baik secara tertulis, written, atau lisan atau oral. Sedangkan secara nonverbal, seseorang dapat saja mengekspresikan pesan-pesannya. Ekspresi secara nonverbal memiliki suatu keterbatasan dalam mengkomunikasikan suatu pesan kepada pihak lain. Sebagai contoh, jika ingin membahas suatu kejadian masa lalu, ide atau abstraksi, seseorang tidak dapat menggunakan ekspresi wajah atau bahasa tubuh untuk merangkainya. Terdapat strategi dan cara melakukan komunikasi terhadap perusahaan. Yang pertama, gunakan komunikasi yang jelas dan tepat. Yang kedua, pilih saluran komunikasi yang tepat. Yang ketiga, pahami audiens. Yang keempat, gunakan bahasa profesional. Yang kelima, bersikap terbuka dan transparan. Yang keenam, komunikasi efektif dalam tim. Yang ketujuh, jaga etika dan kerahasiaan. Yang kedelapan, pahami waktu yang tepat. Yang kesembilan, gunakan teknologi secara bijak. Dan yang kesepuluh, evaluasi dan tingkatkan keterampilan. Komunikasi berdasarkan kelangsungannya. Yang pertama ada komunikasi langsung.
yaitu proses komunikasi dilakukan secara langsung tanpa bantuan perantara orang ketiga ataupun media komunikasi yang ada dan tidak dibatasi oleh adanya jarak. Yang kedua, komunikasi tidak langsung, yaitu proses komunikasinya dilaksanakan dengan bantuan pihak ketiga atau bantuan alat-alat media komunikasi. Komunikasi berdasarkan maksud tujuan. Yang pertama ada pidato. Pidato adalah bentuk komunikasi yang dilakukan di depan audiens dengan tujuan menyampaikan informasi, ide, atau pendapat secara terstruktur. Yang kedua, ceramah. Ceramah bersifat edukatif dan biasanya disampaikan oleh seorang ahli atau pengajar kepada audiens. Yang ketiga, wawancara. Wawancara adalah proses komunikasi yang melibatkan dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber. Komunikasi berdasarkan maksud dan tujuan. Ada diskusi. Diskusi adalah bentuk komunikasi yang melibatkan pertukaran ide dan pendapat antara dua orang atau lebih. Yang kedua, negosiasi. Negosiasi adalah proses komunikasi yang dilakukan untuk mencapai kesepakatan antara dua pihak atau lebih dengan tujuan untuk menemukan titik temu yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Yang ketiga, memberi tugas. Memberikan tugas adalah komunikasi yang bertujuan untuk mengarahkan tindakan, menetapkan tanggung jawab, atau mencapai hasil tertentu dalam konteks organisasi atau kelompok. Komunikasi berdasarkan ruang lingkup. Yang pertama ada komunikasi internal. Komunikasi internal adalah komunikasi yang terjadi di dalam suatu organisasi atau perusahaan, melibatkan anggota-anggota yang berada di dalam lingkup tersebut. Komunikasi internal dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu ada komunikasi vertikal, komunikasi horizontal, dan komunikasi diagonal. Yang kedua ada komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal adalah komunikasi yang terjadi antara organisasi atau perusahaan dengan pihak masyarakat yang ada di luar organisasi atau perusahaan tersebut. Terdapat beberapa bentuk komunikasi eksternal meliputi yang pertama promosi, yang kedua pameran, yang ketiga Corporate Social Responsibility atau CSR. Pengertian proposal menurut para ahli. Yang pertama, Hasnun Anwar. Proposal merupakan rencana yang telah disusun untuk sebuah kegiatan. Yang kedua, menurut Jai. Proposal yaitu alat manajemen standar untuk membantu supaya manajemen berjalan dengan lancar. Yang ketiga, menurut Repke. Proposal merupakan sebuah rancangan kegiatan yang disusun dengan cara formal dan standar. Dengan demikian, proposal adalah suatu dokumen tertulis yang digunakan untuk menawarkan ide, proyek, atau rencana yang ditunjukkan kepada pihak yang berwenang atau yang memiliki kepentingan. Dalam proposal, seseorang atau kelompok menyusun rencana yang lebih terperinci untuk mencapai tujuan tertentu dengan menjelaskan latar belakang, tujuan, manfaat, metode yang digunakan, dan anggaran yang dibutuhkan. Proposal umumnya digunakan untuk mendapatkan persetujuan atau pendanaan dari pihak lain seperti lembaga atau organisasi. Dapat 5 jenis proposal. Proposal atas dasar permintaan klien, proposal atas dasar inisiatif organisasi atau perusahaan, proposal bisnis, proposal penelitian, dan proposal proyek atau kegiatan. Fungsi proposal. Pada dasarnya fungsi proposal sebagai sarana komunikasi tertulis yang digunakan untuk mendapatkan aktivitas baru atau untuk meningkatkan hubungan bisnis. Mas'ud Mejpud dan Mahmud Mejpud 2005-62. Pada dasarnya pasti untuk mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan baik dalam lingkup internal maupun eksternal dan guna mengembangkan usaha dan meningkatkan profit perusahaan. Terdapat beberapa fungsi dari penulisan proposal bisnis ini, ada untuk mendapatkan usaha baru, sebagai komunikasi untuk menjalin atau meningkatkan hubungan bisnis dengan pihak lain, untuk memberikan penawaran produk atau jasa kepada pihak lain, sebagai dokumen transaksi antara pemasok dan perusahaan yang telah menjalin bisnis, bahan masukan atau peninjauan bagi organisasi dalam membuat keputusan bisnis. 3 struktur proposal. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, isi proposal atau inti, dan yang ketiga, penutup.
Penyusunan proposal dan laporan merupakan kegiatan penting dalam berbagai bidang, baik akademik, bisnis, maupun organisasi. Proposal berfungsi sebagai dokumen yang mengusulkan rencana atau ide untuk mendapatkan persetujuan atau dukungan. Sementara laporan berfungsi untuk menyampaikan hasil kegiatan, penelitian, atau proyek. Kedua dokumen ini memiliki jenis dan fungsi yang berbeda, namun keduanya memerlukan struktur yang jelas dan terorganisir dapat disampaikan dengan efektif. Pusat bisnis. Pusat bisnis adalah tempat di mana kegiatan operasional utama perusahaan berlangsung. Ini bisa berupa kantor pusat perusahaan, gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, atau kawasan bisnis yang menyediakan ruang dan fasilitas untuk kegiatan perdagangan dan administrasi. Secara umum, pusat bisnis bisa dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama, pusat bisnis fisik. Pusat bisnis fisik merujuk pada lokasi geografis di mana perusahaan beroperasi. Ini mencakup seperti kantor pusat, cabang, toko, atau kawasan industri. Yang kedua, pusat bisnis virtual. Seiring berkembangnya teknologi informasi, pusat bisnis juga dapat merujuk pada ruang virtual, yaitu ruang digital tempat perusahaan menjalankan sebagian besar aktivitas bisnisnya. Fungsi pusat bisnis dalam komunikasi bisnis. Pusat bisnis memiliki sejumlah fungsi yang mendukung tercapainya komunikasi bisnis yang efisien dan efektif. Ada beberapa fungsi utama pusat bisnis dalam komunikasi bisnis adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai tempat pertemuan dan interaksi. Yang kedua, meningkatkan kolaborasi antar departemen. Yang ketiga, menyediakan fasilitas untuk komunikasi bisnis. Yang keempat, meningkatkan citra perusahaan. Yang kelima, mendukung proses pengambilan keputusan. Terdapat beberapa cara di mana pusat bisnis dapat meningkatkan efektivitas komunikasi bisnis. Yang pertama, peningkatan aksesibilitas informasi. Yang kedua, meningkatkan responsivitas. Yang ketiga, koordinasi yang lebih baik. Yang keempat, membangun jaringan bisnis. Terdapat pembagian surat. Surat dalam komunikasi bisnis adalah alat komunikasi tertulis yang digunakan oleh organisasi, instansi, atau individu untuk menyampaikan pesan atau informasi yang berkaitan dengan aktivitas bisnis. Surat ini bisa berbentuk fisik atau cetak, atau digital, atau email. Terdapat jenis-jenis surat dalam komunikasi bisnis. Surat dalam komunikasi bisnis dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan tujuan dan penggunaannya. Yang pertama, berdasarkan sifatnya, surat resmi dan surat tidak resmi. Yang kedua, berdasarkan fungsinya, surat permintaan atau request letter dan surat penawaran atau offer letter, surat pesanan atau order letter, surat pengaduan complaint letter, surat pemberitahuan notification letter, surat perjanjian agreement letter, dan yang ketiga berdasarkan bentuknya, surat formal dan surat non formal. Fungsi dan tujuan surat dalam komunikasi bisnis sebagai alat dokumentasi. Surat berfungsi sebagai bukti tertulis yang dapat diarsipkan untuk referensi di masa depan. Yang pertama, media komunikasi efektif, memudahkan penyampaian pesan secara jelas dan formal. Yang kedua, alat promosi dan negosiasi. Surat penawaran dapat digunakan untuk memperkenalkan. Yang ketiga, produk atau jasa, memperkuat hubungan bisnis. Surat ucapan terima kasih atau penghargaan memperkuat relasi dengan mitra bisnis. Tujuan bisnis. Tujuan bisnis adalah sasaran yang ingin dicapai oleh suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya. Tujuan ini mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemilik, karyawan, pelanggan, dan masyarakat. Menurut Kotler dan Keller 2009,
Tujuan bisnis adalah hasil yang diinginkan oleh perusahaan dalam menjalankan kelebihan komunikasi bisnis yang efektif. Yang pertama, meningkatkan produktivitas karyawan. Yang kedua, mendorong kolaborasi tim. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan karyawan. Yang keempat, mengoptimalkan hubungan dengan pelanggan. Yang kelima, mempercepat pengambilan keputusan. Yang keenam, meningkatkan citra perusahaan. Yang ketujuh, mengurangi konflik di tempat kerja. Dan yang kedelapan, mendukung perubahan organisasi. Kekurangan dan hambatan komunikasi bisnis. Yang pertama, miskomunikasi. Yang kedua, hambatan bahasa. Yang ketiga, gangguan fisik. Yang keempat, perbedaan budaya. Yang kelima, hambatan psikologis. Yang keenam, kurangnya mendengarkan aktif. Yang ketujuh, teknologi yang tidak optimal. Yang kedelapan, informasi yang berlebihan atau overload. Manfaat komunikasi bisnis: meningkatkan keterlibatan pegawai, mengurangi komunikasi yang tidak dibutuhkan, mengatasi miskomunikasi, mendorong produktivitas pegawai, meningkatkan komunikasi antar departemen, dan meningkatkan komunikasi dengan pegawai work from home. Komunikasi bisnis juga terdapat dua pola. Yang pertama ada saluran komunikasi formal. Macam-macamnya ada komunikasi dari atas ke bawah, komunikasi dari bawah ke atas, komunikasi horizontal, dan komunikasi diagonal. Yang kedua, saluran komunikasi informal. Dalam jaringan komunikasi informal, orang-orang yang ada dalam suatu organisasi tanpa memperdulikan jenjang hierarki, pangkat, dan kedudukan atau jabatan dapat berkomunikasi secara luas. Meskipun hal-hal yang mereka perbincangan biasanya bersifat umum, seperti mengobrol tentang humor yang baru didengar, keluarga, anak-anak, dunia olahraga, musik, acara film, dan sinetron TV. Serta kadangkala mereka juga membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan bagian akuntansi dan lain sebagainya. Strategi untuk membangun komunikasi bisnis yang efektif. Yang pertama, membangun hubungan baik. Membangun hubungan baik atau positif dengan semua pihak terkait sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Yang kedua, menjadi pendengar aktif. Mendengarkan dengan penuh perhatian merupakan kunci utama untuk memahami kebutuhan, harapan, dan perspektif rekan bisnis atau pelanggan. Yang ketiga, memberikan instruksi yang jelas. Komunikasi yang jelas dan langsung sangat penting, terutama ketika memberikan instruksi atau arahan kepada tim. Yang keempat, menggunakan berbagai saluran komunikasi. Memanfaatkan berbagai saluran komunikasi seperti email, rapat tatap muka, platform digital, atau media sosial memungkinkan kita untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam. Dengan menggunakan beragam saluran ini, kita dapat menyesuaikan pesan agar sesuai dengan preferensi dan kebutuhan audiens, sehingga meningkatkan peluang pesan diterima dan dipahami dengan baik. Terdapat pengertian komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya adalah proses interaksi, pertukaran informasi, dan pemahaman yang terjadi antara individu atau kelompok yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Konsep ini mencakup lebih dari sekedar penyampaian pesan. Ia melibatkan kemampuan untuk mengenali, menghormati, dan mengelola perbedaan dalam nilai-nilai, norma, keyakinan, bahasa, cara berpikir, dan pola komunikasi yang khas dari masing-masing budaya. Terdapat 4 alasan mempelajari komunikasi bisnis antar budaya. Yang pertama, pengertian dan toleransi. Yang kedua, adaptasi dalam lingkungan multikultural. Yang ketiga, pencegahan konflik. Yang keempat, peningkatan keterampilan interpersonal. Pentingnya komunikasi antar budaya. Yang pertama, membangun jembatan antar budaya. Komunikasi antar budaya dapat menciptakan hubungan yang lebih baik antara kelompok-kelompok dengan latar belakang berbeda, sehingga membangun jembatan pemahaman di antara mereka. Yang kedua,
memperkuat identitas sosial melalui komunikasi antar budaya. Individu dapat mengekspresikan identitas sosial mereka sambil menghormati identitas orang lain, menciptakan lingkungan yang inklusif. Yang ketiga, mengurangi ambiguitas. Dalam memahami perbedaan budaya, individu dapat mengurangi ketidakpastian dan ambiguitas dalam komunikasi, sehingga meningkatkan efektivitas interaksi. Yang keempat, meningkatkan kualitas hidup. Pemahaman yang lebih baik tentang berbagai budaya dapat meningkatkan kualitas hidup individu dengan memperluas jaringan sosial dan menciptakan peluang baru dalam karir. Hambatan komunikasi antar budaya terbagi jadi 6. Yang pertama, perbedaan bahasa. Yang kedua, hambatan semantik. Yang ketiga, perbedaan konotasi. Yang keempat, perbedaan persepsi dan interpretasi. Yang kelima, perbedaan norma dan nilai budaya. Yang keenam, yaitu yang terakhir, kesalahan interpretasi non-verbal. Terdapat fungsi-fungsi laporan. Yang pertama, fungsi informasi. Laporan menyampaikan informasi relevan dan akurat untuk mendukung pemahaman dan keputusan seperti keuangan, pendidikan, dan penelitian. Yang kedua, fungsi dokumentasi sebagai catatan permanen untuk arsip, audit, dan sejarah organisasi. Yang ketiga, fungsi pengambilan keputusan menjadi dasar keputusan berbasis data dalam bisnis, pemerintahan, dan operasional. Yang keempat, fungsi kontrol dan evaluasi digunakan untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi pencapaian tujuan. 5. Fungsi akuntabilitas dan transparansi sebagai alat pertanggungjawaban menggunakan sumber daya dalam organisasi, pemerintahan, dan perusahaan. Yang keenam, fungsi komunikasi, media komunikasi formal untuk kolaborasi, pelaporan, dan advokasi. Dan laporan bisnis. Yang pertama, judul, ringkasan eksekutif, pendahuluan, metodologi, hasil dan pembahasan, rekomendasi, kesimpulan, dan lampiran. Penggolongan laporan bisnis. Yang pertama, menurut fungsinya, laporan bisnis terdiri dari laporan informasional yang menyajikan fakta tanpa analisis atau rekomendasi, dan laporan analitikal yang menganalisis fakta, menyimpulkan, dan memberikan rekomendasi. Dan yang kedua, menurut subjeknya, laporan dapat dibedakan berdasarkan pada departemen mana suatu laporan itu diperoleh. Contoh, laporan akuntansi, laporan asuransi, laporan periklanan, dan lain-lainnya. Menurut formalitasannya, laporan dibedakan menjadi laporan formal yang panjang lebih dari 10 halaman dan membahas masalah kompleks, serta laporan non-formal yang singkat hanya terdiri dari pendahuluan, isi, dan penutup. Dan keempat, menurut keasliannya, laporan dibedakan menjadi laporan otoritas yang dibuat atas permintaan atau kuasa orang lain, laporan sukarela yang dibuat atas inisiatif sendiri, laporan swasta yang dibuat oleh perusahaan swasta, dan laporan publik yang dibuat oleh lembaga pemerintah atau yang dibiayai negara. Bentuk dasar komunikasi lisan. Pada dasarnya ada dua cara berkomunikasi, yaitu yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah satu contoh wujud komunikasi yang umum menyangkut dalam bidang usaha apapun. Mengkomunikasikan informasi bidang usaha kepada instan lain dalam bentuk tercatat atau lisan. Inti dari komunikasi lisan semacam ini yaitu memiliki sistem yang terorganisir atau tertata dengan baik. Pemberitahuan informasi bisnis. Contoh dari komunikasi verbal yaitu buat dan kirim surat lamaran, buat dan kirim surat peringatan, buat surat permintaan barang, pesan barang, dan surat penawaran. 2. Komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah adanya pembicaraan dengan menggunakan bahasa dan gerak-gerik tubuh. Misalnya, gerakan gigi untuk menunjukkan kemarahan. Mengernyit adalah tanda perhatian. Tidak ingin mengungkapkan penegasan atau pemahaman. Masalah dalam komunikasi lisan. Yang pertama,
Masalah dalam pengembangan informasi saat menulis. Pesan, sumber masalah penting terletak pada rumusan pesan, antara lain munculnya pertanyaan tentang isi pesan, ketidaktahuan dengan konteks yang ada dua, atau tidak terbiasa dengan audisi, konflik emosional dan kesulitan dalam mengungkapkan ide atau gagasan, dan masih banyak lagi. Yang kedua, permasalahan dalam mengkomunikasikan data. Permasalahan yang sangat jelas, misalnya koneksi kabel yang kurang baik pada sound system dan lain-lain. Ataupun umumnya terjalin kala dua pesan yang diinformasikan mempunyai uraian yang bertentangan ataupun mempunyai banyak arti. Yang ketiga, ada masalah saat menerima pesan. Ada masalah saat menerima pesan termasuk persaingan visual dan suara, kursi yang tidak nyaman, lampu redup, kebisingan, dan lain-lain. Membangun komunikasi yang baik. Untuk membina atau membangun komunikasi yang baik dalam sebuah kesepakatan, setiap komunikan harus mengetahui cara menjalin komunikasi yang baik untuk berkomunikasi secara efektif. Persyaratan berikut harus dipenuhi. Yang pertama, kesamaan yang dirasakan. Yang kedua, akurasi atau target audiens atau penerima. Yang ketiga, keandalan atau tentang karakteristik penerima surat. Yang keempat, kontrol atau saat penerima email merespon. Yang kelima, harmoni, hubungan baik dengan penerima surat. Pengaruh terhadap komunikasi. Yang pertama, mendorong pencapaian tujuan bisnis lewat komunikasi yang efektif. Seluruh karyawan akan menjadi lebih fokus dalam bekerja sehingga produktivitasnya. Hal ini dikarenakan proses penyampaian informasi internal maupun eksternal bisnis yang jelas. Dengan begitu, tidak ada informasi yang disalahartikan atau terlewat. Yang kedua, membantu meningkatkan pelanggan. Tak perlu dilakukan lagi bahwa pelanggan memainkan peran yang luar biasa penting bagi setiap bisnis. Salah satu manfaat komunikasi bisnis yang efektif adalah untuk membantu menarik pelanggan baru beserta mempertahankan pelanggan yang saat ini sudah ada. Yang ketiga, mendorong partnership dalam bisnis. Di era sekarang, penting bagi bisnis untuk bisa berkolaborasi dengan para pelaku usaha lain seperti supplier atau vendor. Dengan komunikasi bisnis yang efektif, perusahaan dapat menjalin kerjasama yang menguntungkan bagi masing-masing pihak. Yang keempat, membantu meningkatkan produktivitas. Komunikasi bisnis yang efektif dalam mendorong produktivitas karyawan dengan meningkatkan teamwork atau kerja tim. Pasalnya, komunikasi yang baik dan efektif akan mampu menanamkan rasa percaya dan saling memahami antar karyawan maupun antara atasan. Yang kelima, tingkat efisiensi dan leadership manager. Komunikasi bisnis yang efektif juga dapat meningkatkan efisiensi para manajer. Lewat komunikasi yang baik, manajer pun dapat menjalankan berbagai fungsi manajerial seperti perencanaan, pengarahan, pengelolaan, pengendalian, dan sebagainya dengan lancar. Laporan bisnis adalah dokumen yang menyajikan fakta secara logis dan objektif untuk pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Dalam penyusunannya, kemampuan menulis proposal dan laporan yang persuasif sangatlah penting dan berpengaruh besar terhadap kesuksesan bisnis. Dalam menjalankan bisnis, ada banyak bentuk komunikasi yang kita lakukan dan salah satunya adalah penggunaan laporan. Baik dalam bentuk laporan bisnis, laporan singkat, dan laporan formal. Penulisan pada setiap laporan memiliki format yang berbeda-beda. Aturan dan penggunaan laporan juga disesuaikan dengan situasi dan keperluannya. Dalam penulisan laporan yang baik, selalu ada bagian pendahuluan, isi, dan penutup. Penyusunan proposal dan laporan merupakan kegiatan penting dalam berbagai bidang, baik akademik, bisnis, maupun organisasi. Proposal berfungsi sebagai dokumen yang mengusulkan rencana atau ide untuk mendapatkan persetujuan atau dukungan. Sementara laporan berfungsi untuk menyampaikan hasil suatu kegiatan, penelitian, atau proyek. Kedua dokumen ini memiliki jenis dan fungsi yang berbeda, namun keduanya memerlukan struktur yang jelas dan terorganisir agar dapat disampaikan dengan efektif. Baik, penyampaian materi komunikasi bisnis dari saya sudah selesai. Kurang dan lebihnya mohon maaf.
Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.